Hari ini saudara kita akan belajar sebuah judul, berikanlah kami pada hari ini. Di situ titik karena memang doa yang diajarkan Tuhan Yesus agak panjang. Topik khotbah yang baik itu tidak boleh lebih 5 kata. Jadi dibuatlah berikanlah kami pada hari ini. Titik. Saudara tahu lanjutannya apa? Mari kita baca Matius pasal 6 ayat ke-11. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada sebuah cerita di Taiwan, suatu hari seorang janda yang punya beberapa anak, habis perang dia miskin, gak punya uang, tapi harus membesarkan anak-anaknya. Barang-barang sudah dijual habis untuk membeli makanan, tapi masih kekurangan. Suatu pagi anak-anaknya nangis semua, tidak mau berdiam karena berteriak lapar. Dia bingung dari mana dapat makanan. Dia ingat di depan rumahnya ada tukang roti, tapi dia tahu tukang roti itu ateis. Dia ragu untuk pergi meminta roti. Tapi entah gimana pagi itu kemudian setelah dia berdoa, dia memberanikan diri menyeberang jalan. Kebetulan toko lagi sepi, dia bilang, "Pak, saya butuh beberapa roti, tolonglah kasih saya. Anakku kelaparan." Si bapak berkata, "Dengan apa kamu bayar rotiku?" Dia katakan, "Dengan doa." Doa bisa bayar roti. Coba masukkan doamu di timbangan itu. Saya akan menimbang berapa roti yang bisa kau bawa pulang. Kemudian ibu itu merogoh kantongnya, dia keluarkan sebuah kertas kecil, dia taruh di timbangan sebelah kanan. Bapak itu hanya melirik sedikit, dia ambil roti yang paling kecil, dia taruh di timbangan sebelah kiri. Ternyata kertas doa lebih berat dari roti. Bapak itu kaget, ini kertas apaan? Tapi karena dia sudah berjanji, dia masukkan roti yang lain. Tetap kertas lebih berat, roti lebih ringan. Dia mulai pucat dan takut. Bapak itu, apa-apaan ini dalam hatinya. Kemudian dia taruh semua roti di piring itu, di piring lacinya dimasukkan ke timbangan itu sampai penuh. Tetap kertas lebih berat. Dengan malu dia masukkan semua roti itu di sebuah kantong plastik dan dia bilang, "Ibu, ini hak kamu, roti kamu, silakan bawa pulang." Ibu itu berkata, "Terima kasih Pak, Tuhan memberkatimu." Dan ibu itu pamit pulang. Ketika ibu itu keluar rumah, keluar pintu toko itu, si bapak segera ambil kertas itu. Dia mau tahu kertas apa itu. Dia buka gulungan kertas kecil itu, isinya adalah ayat ini. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Cuma satu ayat. Wow, ajaib sekali, dia pikir. Ya, hebat sekali, kenapa? Bisa seberat itu kertas itu. Bapak itu periksa timbangannya, ternyata hari itu timbangannya rusak. Tidak bergerak. Saudara boleh berkata, "Pak, itu kebetulan ibu itu menulis doa, kebetulan hari itu dia berani nyebrang jalan, kebetulan toko itu lagi sepi, kebetulan bapak itu mau melayani dia, kebetulan. Hasilnya adalah betul." Bagi Tuhan, tiada kebetulan. Bagi Tuhan selalu benar, firman Tuhan selalu amin, firman Tuhan selalu ya. Dimanapun dan kapanpun itu, firman ini berlaku di seluruh dunia. Bahwa Allah itu maha baik, maha kasih, maha pemelihara. Itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia katakan, "Kalau kamu berdoa, katakanlah setiap hari, berikanlah kami Bapa pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ketika saudara berdoa sedemikian, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, minimal ada 2 kebenaran penting yang harus saudara ingat setiap kali berdoa. Bukan hanya menjadi kalimat hafalan. Kebenaran apa itu? Yang pertama, mintalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini prinsip pertama dalam berdoa.
Mintalah sesuai kebutuhan saudara, bukan sesuai keinginan saudara. Artinya jangan serakah waktu minta. Ya. Tapi secukupnya sesuai dengan apa yang kamu perlukan dan butuhkan. Seperti janda itu. Dia berhak minta 1 tahun, dia berhak minta 1 bulan, dia bisa minta berlimpah karena anaknya banyak dan lapar. Tapi hari itu dia hanya mengatakan, berilah kami pada hari ini. Dia gak minta yang besok, yang lusa, yang bulan depan. Enggak, berikan kami pada hari ini. Istilah pada hari ini itu sederhana, simple. Makanan kami yang secukupnya, cukup. Dia gak minta berlebih-lebih, secukupnya. Sesuai kebutuhan sehari demi sehari. Karena manusia hanya bisa memenuhi sehari demi sehari. Kita hanya bisa menikmati sehari demi sehari, gak lebih. You gak akan menikmati berkat besok, tapi berkat pada hari ini saja. Jadi mintalah, bukan sesuai keinginan. Sebab apa? Keinginan tidak pernah habis. 1, 2, 3. Keinginan tidak pernah habis. Minta terus, minta terus, minta terus. Gak pernah puas. Selalu kurang 1, selalu kurang. Tapi ketika engkau berkata secukupnya, ada sebuah kepuasan di sana. Ada sebuah keyakinan bahwa Bapa, aku cuma butuh hari ini, cukupkan hari ini. Besok ada berkat hari besok lagi. Dan Tuhan akan cukupkan juga. Makanya tadi nyanyian Randy bagus sekali. Bahwa Tuhan akan pelihara selama-lamanya. Lebih dari burung di udara, lebih dari bunga bakung di ladang. Jadi kalau saudara selama ini berdoanya inginnya supaya dimakan gak habis-habis, dimakan 7 keturunan gak habis, tolonglah diubah sedikit. Ya. Berubah, katakan Tuhan aku gak perlu siapkan, kumpulkan 7 keturunan, gak perlu. Lihat mereka yang serakah yang mengumpulkan berturunan-turunan, setelah mati justru hartanya jadi bencana bagi anak-anak yang berperang. Tahun 1974, Kenneth Hagin menulis sebuah buku berjudul Faith, Prosperity, and Positive Confession. Iman, kemakmuran, dan pengakuan positif. Dia mengajarkan bahwa setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi kaya raya secara materi. Kemakmuran. Teologi kemakmuran. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus tapi kamu miskin secara harta dan uang, kamu punya iman mungkin palsu. Dia memakai ayat yang kita baca tadi 2 Korintus 8 ayat 9 di ayat pembimbing. Bahwa Tuhan Yesus yang miskin, yang kaya rela turun menjadi miskin. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia menafsirkan kaya itu. Kamu menjadi kaya, dia menafsirkan itu sebagai kekayaan materi dan jasmani dan duniawi. Slogan dia adalah name it and claim it. Sebutkan itu, minta sama Tuhan, claim. Karena itu milikmu. Ya. Ajaran ini berkembang luas di kalangan Pentakosta dan karismatik. Gereja-gereja yang beraliran Pentakostal. Dan khususnya pendeta Cho Yong-gi di Korea, dia sangat terpengaruh oleh ajaran ini, teologi kemakmuran. Dan dia menulis sebuah buku, Dimensi Keempat. Dalam buku itu dia mengajarkan bahwa iman dengan visi, pandangan dan visualisasi dan positive thinking, maka akan menghasilkan mujizat sesuai dengan apa yang kamu minta. Jadi minta plus klaim secara konkret. Kalau mau minta mobil, sebutkan mobil apa, jenis apa, bila perlu warna apa. Name it and claim it, maka kamu akan dapat. Nah, ajaran ini juga merebak ke Indonesia. Ya, ada sebuah gereja karismatik yang buat moto pelayanan mereka, tema tahunan, mengklaim kekayaan orang kafir. Dan itu balihonya besar-besar di situ.
mengklaim kekayaan orang kafir. Kekayaan orang kafir milik siapa? Milik Bapak di sorga kan? Mereka gak punya Bapak di sorga kan, belum percaya. Kamu anaknya Bapak di sorga kan, kenapa kamu miskin? Kenapa mereka kaya? Kalau kamu pakai Honda butut, dia pakai Mercedes-Benz terbaru. Siapa yang punya Mercedes itu? Kamu punya atau dia punya? Bapakmu yang di sorga kan? Punya langit, punya bumi, punya laut. Jadi itu sebenarnya milik siapa? Milik orang percaya. Jadi harus diklaim kembali. Mengerikan nggak? Atau mengasikkan? Jadi kamu lihat tetanggamu, belum percaya Tuhan, orang kafir. Kok dia lebih kaya? Mobilnya lebih mewah. Itu sebenarnya mobil bapakku itu. Dia pakai. Jadi harus klaim kembali. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Sebab dikatakan kalau minta dengan iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung ke laut. Sesawi itu seperti debu, saudara kecilnya. Mana lebih gampang, pindahkan gunung ke laut atau pindahkan mobil Mercedes terbaru tetangga ke rumahmu? Jadi minta, name it and claim it, pindahkan mobil tetanggaku yang kafir itu ke garasiku. Amin? Jangan sembarang amin. Mereka lupa hukum yang ke-10, saudaraku. Jangan mengingini milik orang lain. Mereka lupa Allah kita, Allah Bapa kita juga sayang kepada orang-orang yang belum percaya. Dia menurunkan hujan kepada orang Kristen dan non-Kristen. Jangan menimbulkan kebencian dan kemudian huru-hara. Jangan jadi serakah. Mereka lupa bahwa firman Tuhan bilang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Mengerti firman Tuhan harus seutuhnya. Teologi kemakmuran telah berubah menjadi teologi keserakahan. Sangat-sangat berbahaya sebab materi duniawi uang telah menjadi berhala yang dipuja-puja dan dikejar-kejar. Dan lupa bahwa yang terpenting adalah Kristus yang sudah memberikan nyawanya dan menyelamatkan nyawa kita. Benar sih bahwa istilah roti, berikanlah kami pada hari ini makanan atau roti, ya ada terjemahan roti, berikanlah kami roti pada hari ini, makanan kami. Itu memang jasmani konteksnya. Tapi tidak berarti Tuhan mengajarkan kita meminta sesuai keinginan kita dan nafsu kita untuk memuaskan kedagingan ini. Di Perjanjian Lama ada contoh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, kelaparan, tidak ada makanan, di Keluaran 16 kemudian Tuhan menurunkan apa? Mana dari sorga. Saya belum pernah makan, saudara belum pernah makan, tapi yang menurut firman Tuhan itu enak. Turun dari sorga, makanan dari sorga, ya kan? Bentuknya putih-putih mereka ngambil. Dikasih perintah, boleh ambil kebutuhan satu hari, 3 kali makan. Tapi ada yang serakah gak? Ada, mereka ngambil lebih. Gak habis kan? Besoknya apa? Busuk. Gak perlu, sebab Tuhan menurunkan itu setiap hari. Secukupnya. Ambil secukupnya kamu makan. Nah di Amerika ada makanan all you can eat, kadang-kadang bisa menjadi makanan keserakahan, betul gak? Makanya kalau diajak makan all you can eat, saya ragu-ragu, ini saya bisa jadi serakah gak ini? Biasanya 1 porsi bisa 3 porsi ini. Hah? Coba dikasih kesempatan to go, kira-kira bawa 1 panci gak saudara? Tapi kalau weekend, Sabat, Tuhan kasih izin, ambil 2 kali lipat. Mana? Itu sebabnya jangan khawatir kalau saudara minggu gak kerja, Tuhan cukupin. Bela ibadah sebab Tuhan cukupkan. Jangan gara-gara sedikit uang, kamu tinggalkan ibadah. Nanti kalau sudah sakit gak bisa bangun, baru Tuhan aku pengen ibadah sembuhin.
Gak perlu serakah tambah 1 hari, no. Sebab itu perintah Tuhan, kita diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu loh prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Prinsipnya adalah apa? Setiap hari kita harus bergantung kepada Allah Bapa. Bukan pada kepintaran, kegagahan, kehebatan, dan kekuatan kita, bukan. Bergantung pada Allah Bapa yang akan mencukupkan kebutuhanmu. Setiap hari, sebab Dia sumber segala sesuatu bagimu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan lain, Tuhan berjanji akan mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi moto teologi kemakmuran, name it and claim it, itu sebenarnya adalah sebuah ajaran sesat. Yang mengajar kita bukan lagi bergantung kepada Allah, tapi memerintah Allah, memperbudak Allah. Bapak, aku perlu ini, aku butuh ini, aku ingin ini, minta claim it. Jadi Allah dijadikan budak. Untuk kita perintah-perintah melakukan keinginan kita sesuai dengan nafsu kita. Salah besar. Seorang anak sekolah minggu di Kanada, saya baca ceritanya di Toronto, ini katanya suatu hari menjelang Christmas, dia minta sepeda sama Tuhan. Caranya berdoa begini, Tuhan sepanjang tahun ini aku sudah jadi anak baik, setiap minggu ke Sunday School, kasih persembahan. Kalau hitung-hitung sebenarnya saya sudah layak dapat 1 sepeda. Tolonglah, aku pengen sepeda di Natal ini. Kirimkanlah sebuah sepeda baru, sepeda kijang yang warna merah. Saya minta besok pagi jam 7 sudah ada di depan rumahku, name it and claim it. Habis amin besok pagi dia buka pintu rumahnya. Ada sepeda? Ada? Gak beriman? Lalu dia buka TV, lihat, wah ini ajaran harus sebutkan secara detail. Name it and claim it itu harus detail. Ya. Tuhan sesuai dengan ajaran pendeta itu. Aku minta Tuhan, sepeda barunya, ya, yang warna apa, lampunya bagaimana, pedalnya gimana, ya kan. Lalu kemudian jenisnya sebutin. Saya minta dengan serius dalam nama Tuhan Yesus dengan biji sesawi, iman biji sesawi. Besok sepeda itu sudah ada di depan rumahku. Jam 8. Wah. Besok pagi buka lagi pintu, ada? Walaupun punya iman sebesar biji sesawi, gak ada, dia sedih. Tuhan gak jawab. Dia jalan-jalan di tetangganya, lihat sebuah gereja kecil di situ. Ya, ada hiasan Natal. Ada Yusuf, ada Maria patungnya, lalu ada bayi Yesus di situ, ada domba-domba. Kemudian dia lihat ngintip kiri kanan gak ada orang, dia ambil patung Maria, dia masukkan ke bajunya, dia lari pulang ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya dikunci, dan dia berdoa, dibilang Yesus, kalau engkau mau ketemu mamamu lagi, permisi tanya, selama ini sikap dan cara doamu seperti apa? You meminta karena you merasa berjasa dan berhak untuk mendapat? You meminta karena punya iman yang salah, iman sebesar biji sesawi tapi serakah? Atau you meminta dengan mengancam? Tuhan, akhir tahun ini, kalau jodohku belum tiba, goodbye IGNC, berarti di sini tidak ada jodohku. Mengancam, mengatur Tuhan. Bagaimana sikapmu selama ini? Tuhan mau kita belajar berserah sehari demi sehari, yakin sehari demi sehari Tuhan mencukupkan. Dia pasti pelihara. Orang yang non-Kristen aja dia pelihara kok, gak pernah ada hujan itu ya.
Di ladang orang Kristen banyak hujan, lalu di non-Kristen kering, nggak ada. Matahari juga sama, tiap pagi dia berikan udara, ya sama. Karena Bapa itu baik. Kalau dia baik, kamu harus yakin dia akan mencukupkan sehari demi sehari. Pelajaran kedua, belajar rendah hati dan bersyukur. Istilah pada hari ini dan secukupnya juga berarti sebuah sikap rendah hati dan mengucap syukur setiap hari. Orang yang beriman yakin pemeliharaan Tuhan, pasti dia rendah hati, gak menganggap jasa dia. Gak menganggap kehebatan dia, dia mengakui kedaulatan Allah, kuasa Allah yang maha besar. Dan dia mengakui kelemahan dirinya dan dia berterima kasih. Bisa nafas saja berterima kasih, betul gak? Apalagi dicukupkan segala sesuatu. Ada seorang saintis ateis yang mengadakan research, dia katakan di alam semesta ini ada sebuah elemen yang membuat segala sesuatu di galaksi ini bisa berjalan dengan teratur, konstan. Teratur. Ada sebuah energi atau kekuatan khusus yang namanya mereka belum tahu. Tapi ada sebuah power yang sangat-sangat besar yang membuat segala sesuatu berjalan setiap waktu konstan dan teratur. Tuhan Yesus memberitahu namanya. Namanya Bapa kami yang di sorga. Itu loh kerendahan hati. Harus berani mengaku. Ada Bapa di sorga yang mengontrol segala sesuatu. Yang membuat segala sesuatu bergerak dengan teratur, dengan baik, dengan indah. Dia yang memberi kita udara untuk bernafas. Gak berubah-ubah, aneh-aneh, gak ada walaupun cuaca berubah. Tapi gak ada tiba-tiba itu ya kebetulan, ya, teori kebetulan, accident theory. Besok pagi gak ada matahari, 5 jam, gak ada. Semua berjalan dengan teratur. Ada air, nafas hidup, semua ciptaan yang Tuhan berikan itu indah dan baik untuk manusia. Gak ada seorang manusia yang boleh klaim itu kreditnya, jasanya, saintis hebat. No, gak ada. Jangan sombong. Kita tidak bisa apa-apa. Jangan merasa pintar, jangan merasa hebat, jangan merasa itu lebih dari orang lain, bahkan menghakimi Tuhan dan menghakimi sesama manusia. 1 Timotius 4 ayat 4 berkata, semua ciptaan Tuhan itu indah dan baik, tidak ada yang haram, asal diterima dengan hati yang mengucap syukur. Itu. Allah tahu semua makhluk ciptaan yang cocok buat kita. Kita ciptaannya yang tertinggi, dia berikan semua itu menjadi makanan kita. Sebenarnya Tuhan bisa gak sih ciptakan manusia, dia bilang manusia makan debu sehari 3 kali, bisa gak? Bisa. Atau makan tanah liat aja sehari 3 kali, bisa, tapi enggak. Segala sesuatu boleh dinikmati, Allah gak lakukan itu. Apa saudara bersyukur dengan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada saudara? Atau mulai menghakimi orang, ini jangan lo, ini haram nih, ini halal, ini harus begini, harus begitu. Seorang anggota jemaat tanya kepada pendetanya, Pak sebenarnya yang benar apa sih? Apa semua benar ciptaan Tuhan, hewan-hewan ini boleh dimakan? Ada yang bilang ini haram, ini halal. Ya. Lalu Pak pendeta itu bilang, semua itu halal, makanlah itu. Semua yang kaki 4, makanlah itu kecuali meja dan kursi. Semua yang di udara, makanlah itu kecuali pesawat terbang. Dan semua yang di laut, makanlah itu kecuali kapal selam. Semua yang di darat, makanlah itu. Jangan kamu menghakimi satu dengan yang lain. Saya cerita ilustrasi ini di Seattle waktu kakek di Seattle. Selesai khotbah seorang bapak maju ke depan, orang Batak suaranya kenceng. Hei bapak, apa tadi bilang Batak-Batak? Hah? Saya orang Batak. Wah saya kira dimarahin ini ya. Meniru-niru nada orang Batak. Saya udah mau minta maaf, saya kasih tahu ya, saya orang Batak. Ada satu lagi orang Batak, saya kasih tahu.
Semua yang merayap kita makan itu. Kecuali kereta api. Kita ketawa bareng. Betul itu katanya. Asal kamu terima dan berdoa dengan ucapan syukur. Firman Tuhan menyucikan segala sesuatu. Sebab itu saudaraku belajar saling menghargai. Kamu gak makan A, jangan hakimi orang lain gak makan A. Kamu gak akan makan B, jangan bilang orang makan B. Itu bagaimana? Jangan menghakimi soal makanan dan minuman. Dan hal-hal lain, jangan, setiap kita unik. Terima dengan ucapan syukur dan rendah hati kita berbeda-beda. Itu yang mau Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Stop mengeluh, stop ribut-ribut, stop bertengkar, stop saling menghakimi, stop marah-marah. Tapi mari rendah hati dan mengucap syukur. Ada seorang ibu punya 4 anak laki-laki di rumah. Nakal-nakal. Dia menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumahnya. Pembersih, dia urus rumahnya begitu bersih. Tapi dia paling sebel kalau karpet yang dia sudah bersihkan itu dikotori dari jejak kaki, kotoran dan sebagainya. Itu stres dan dia marah setiap kali. Suatu hari karena sudah dia tidak tahan, dia mencari seorang psikolog untuk konsultasi. Dia ceritakan bagaimana dia kesel melihat suaminya nggak jaga kebersihan, melihat anak-anaknya juga kotor, ya, dia stres. Padahal banyak yang mau diurus sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian psikiater itu suruh ibu itu duduk dan dia katakan, coba tutuplah matamu. Saya ingin ibu membayangkan visualisasi. Bayangkanlah rumah ibu itu karpetnya sangat bersih. Gak ada kotoran sedikit pun. Bulu-bulu karpetnya begitu berkembang dan indah, sangat bersih. Bagaimana perasaan ibu? Ibu itu yang tadi mengeluh, marah-marah, kemudian tersenyum, wajahnya cerah. Lalu psikiater itu mengatakan, itu artinya di dalam rumah ibu tidak ada siapa-siapa. Suami gak ada, anak-anak gak ada. Sebuah rumah dengan karpet bersih hanya ibu sendiri di sana. Bagaimana perasaanmu? Ibu itu berubah wajahnya jadi murung, jadi sedih. Bergetar, jadi katakan saya tidak mau rumah seperti itu. Lalu psikiater itu mengatakan, sekarang bayangkan lagi. Ya, bahwa karpet di rumah ibu itu kotor, ada jejak kaki anak dan suami dan yang lain. Bagaimana perasaanmu? Sebab anak-anak sedang bermain dan hadir dan mengotorinya. Dia tersenyum. Psikiater itu mengatakan, sekarang saya tanya, apakah karpet kotor masih mengganggumu? Ibu itu mengatakan, tidak, sekarang aku mengerti. Aku harus memandang dari sudut yang lain. Sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang tepat. Maka yang negatif bisa menjadi positif. Saudara, cerita ini adalah kesaksian yang sungguh terjadi. Psikiater itu bernama Virginia Satir. Seorang psikiater yang sangat terkenal. Yang mengilhami Richard Binder dan John Adler untuk menciptakan NLP, Neuro Linguistic Programming. Sebuah program yang kemudian mengajar kita reframing, ya, memframe ulang, membingkai ulang pikiran kita, sehingga yang tadinya negatif boleh berubah menjadi positif kalau kita punya sudut pandang yang tepat. Sebenarnya firman Tuhan kasih tahu nggak? Ada ayat yang bilang soal itu nggak? Ada. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Reframe. Transform your mind, your pikiran. Maka kamu akan punya sudut pandang yang baru. Yang negatif akan jadi positif. Yang mengeluh, marah-marah, kesel akan menjadi mengucap syukur. Reframe your thinking. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan.
Ketika kamu berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kamu sedang reframe, Tuhan ubah pikiranku. Supaya aku tidak khawatir besok makan apa. Supaya aku tidak takut besok makan apa. Supaya aku tidak khawatir masa depan yang aku belum tahu. Tapi aku peduli hari ini dan memakai hari ini. Dan menikmati hari ini Tuhan. Dengan puas sebab ada Bapa di sorga yang terus melihat, memayungi, melindungi. Reframe your mindset, maka setiap saat kamu bisa bersyukur, rendah hati. Bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah engkau lebih cenderung negatif melihat sesuatu atau lebih cenderung positif yang baik? Jangan cepat mengeluh dan bersungut-sungut. Mohon Tuhan menolong saudara mengubah cara berpikir yang sehat. Ya. Ada beberapa contoh sudut pandang yang mengajar kita tetap bersyukur dan rendah hati. Kalau kamu pulang, istri mengatakan, malam ini hanya makan mie instan, gak ada yang lain. Bersyukur? Bersyukur tetap. Itu artinya apa? Masih ada makanan. Dan suami dan istri bisa makan bareng. Ya. Bukan satu makan di sini, satu makan di rumah orang lain. Kalau suami yang hanya duduk-duduk malas di sofa nonton TV, bersyukur gak? Atau marah-marah atau lempar dengan remote? Bersyukur karena malam itu suamimu gak ke kafe, gak ke diskotik, gak ke tempat mesum. Tapi dia di rumah bersama kamu, nonton TV, bersyukur itu. Kalau anak-anak yang ribut, mengeluh tentang banyak hal, tetap bersyukur, artinya anak-anak sehat. Masih bisa komunikasi, masih bisa minta, dia gak jadi anak jalanan. Dia gak tawuran di luar, berkelahi dan melakukan hal-hal yang negatif, tidak. Kalau tagihan pajak naik, bersyukur gak? Bersyukur sebab kamu ada kerjaan dan gajinya cukup tinggi. Kalau gajimu rendah, gak usah bayar teks. Kan ada minimum yang gak usah bayar kan? Berarti income-mu lebih. Bayarlah. Kalau pakaianmu mulai sempit. Oh bukan pakaian sempit ya. Kalau badanmu mulai besar. Itu artinya apa? Bersyukur. Kamu cukup makan. Nggak ngemis-ngemis di sana sini. Enggak. Pulang kerja rasa capek. Pak ini saya capek. Badan mau patah-patah semua. Bersyukur nggak? Bersyukur kamu bisa kerja keras. Nggak sakit di ranjang. Kalau alarm bunyi pagi-pagi, udah bangunin. Banting atau bersyukur? Artinya kamu hidup, bisa bangun. Ada orang gak bisa bangun. Kalau naik gajinya sedikit, bensin naiknya banyak, barang naiknya banyak gimana? Bersyukur gak? Artinya bos masih kasih perhatian pada karyawan. Bersyukur. Kalau teman di gereja ada yang cerewet, tukang kritik. Bersyukur gak? Kenapa? Ada yang peduli. Banyak orang ke gereja, kamu gak dilihat, kamu gak eksis. Jadi kalau ada yang lihat kamu, kasih kamu kritik, bersyukur. Ternyata aku dipandang juga ya. Reframe your mind. Kalau waktu makan nanti, kehabisan nasi lah, kehabisan sayur lah, lauk sudah gak ada lah, mau duduk juga sempit, gak ada tempat duduk, parkir susah, bersyukur gak? IGNC bertumbuh, bersyukur. Jemaat bertambah, bersyukur, good problem. Chinese bilang haoping, good problem, sakit baik, tahu sakit baik? Kalau istri muntah-muntah 3 hari, berturut-turut itu sakit baik, artinya hamil. Hamil, ada bayi. Jadi kalau istri perutnya buncit itu harapan. Itu baik, itu disebut bahagia karena ada bayi akan keluar. Tapi kalau suami buncit, bahagia gak? Nah itu bahaya saudara. Bersyukur gak kalau suami buncit? Bersyukur, artinya dia bisa makan banyak. Tetap bisa bersyukur. Reframe. Ya di
Jawa ada teologi untung sih, untung terus. Reframe, apa-apa. Kalau sampai sakit karena banyak makan tadi, buncit, masih bisa bersyukur gak? Bersyukur, masih nafas, masih komunikasi. Lah kalau game over, bersyukur gak? Bersyukur udah kenal Bapa di sorga. Yesus jemput dia pulang ke sana. Gak usah sakit, gak usah menderita. Jadi waktu kita reframe itu ya, kita gak cepat bersungut-sungut. Gak cepat kesel, gak cepat mengeluh dan marah-marah. Kita mengatakan, ya Tuhan banyak hal aku tidak mengerti. Tapi aku tahu Engkau maha baik, maha memelihara. Dan aku tetap mau bersyukur untuk kasih setiamu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati pikiran kami. Sesuai firman-Mu ajar kami Tuhan. Berpikir yang sehat, yang baik sesuai firman-Mu. Ajar kami tidak khawatir tentang hari esok, tapi kami menjalani sehari demi sehari dengan iman, dengan syukur, dengan keyakinan Bapa selalu baik, memelihara, menjaga, dan mencukupkan. Ampuni kami kalau kami tergoda untuk serakah. Ampuni kami kalau kami hanya tahu menumpuk dan mengumpulkan, tidak tahu memberi. Ampuni kami kalau kami tidak bisa mengelola titipan-Mu. Biarlah mulai hari ini kami meminta secukupnya untuk memakainya bagi kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sebab ketika kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kami. Berdoa supaya kami belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Belajar menerima satu dengan yang lain. Dan mengucap syukur untuk perbedaan kami satu dengan yang lain. Tidak cepat menghakimi, tidak menjatuhkan, tapi membangun dan menghargai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.